Bismillahirrahmanirrahim. Membiarkan diri dalam jalan ruhani sepenuhnya memang sangat menakutkan, sehingga tidak banyak orang yang mengambil pilihan ini. Tetapi mereka yang tahu rahasia di baliknya, lalu dengan keberanian mengambil jalan rohani ini sepenuhnya dan membiarkan dirinya sepenuhnya di jalan rohani, maka dia akan merasakan betapa imbalannya tak berhingga. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau dan berani untuk membiarkan diri kita sepenuhnya berada di jalan rohani, berada di jalan spiritual. Karena saat ini saja kita sudah merasakan betapa imbalan yang telah kita dapat dari keberanian kita membiarkan diri kita di jalan itu amat sangat luar biasa. Mengapa para nabi, para rasul, dan orang-orang suci sebelum kita selalu diceritakan oleh kita tentang perjalanan kehidupannya yang penuh liku dan luar biasa? Ternyata jawabannya sangat sederhana, karena mereka itu adalah orang-orang yang telah mengambil suatu pilihan membiarkan dirinya sepenuhnya berada di jalan ruhani. Dan ternyata perjalanan mereka kalau dipotret oleh kita itu yang sering membuat kita takut. Tetapi tatkala kita melihat endingnya, puncak dari perjalanan spiritual mereka semua, yang dapat menemukan kebahagiaan yang abadi, yang dapat menemukan jati dirinya yang sejati, yang mengantarkan mereka semua pada derajat manusia yang paling tinggi di hadapan Allah. Dan kita tahu bahwa itu adalah derajat yang kita cari juga. Akhirnya ada sedikit keberanian dari kita untuk mengikuti jejak dan langkahnya orang-orang suci yang terdahulu. Semoga kita masih tetap memiliki keberanian untuk itu, karena memang kita sudah merasakan pilihan ini bukan pilihan yang mudah. Untuk menjadi orang yang sederhana, ternyata prosesnya tidak selalu sederhana. Tetapi ketika kita sudah mencapai kesederhanaan itu, ternyata kita akan dihadapkan setiap saat kepada keajaiban-keajaiban hidup yang kita akan merasakan betapa sangat menakjubkan, dan kita akan memperoleh suatu kedamaian yang amat sangat luar biasa. Saya akan mengawali kajian kita saat ini dengan melihat kembali Quran surat Al-An'am ayat yang ke-20. Ini sebagai pijakan awal, dan hari ini saya akan menyelesaikan episode Al-An'am. Walaupun tidak semua ayatnya kita bahas, kita akan pungkas nanti dengan ayat yang ke-165. Semoga rangkaian ceritanya utuh dan kita mendapatkan barokah. Yang pertama yang ingin saya titik beratkan adalah pernyataan Allah di dalam Quran surat Al-An'am, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahumul ladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya. Nya di situ kata ganti untuk kitab.
Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab sejati, diri sejati kita yang sesungguhnya. Semoga kita hari ini sudah mengenal diri sejati kita seperti kita mengenal anak-anak kita. Apa yang harus kita kenali? Jiwa kita pada awalnya itu suci karena dia berasal dari Dia yang Maha Suci. Kenalilah dia sebagai jiwa yang suci dan peliharalah dia agar setiap saat selalu berada dalam keadaan suci. Kapanpun dia dipanggil, insya Allah tempat kembalinya pasti Dia yang Maha Suci. Ketika kita mengenali Dia sebagai yang suci dan Dia harus dalam keadaan suci, maka setiap saat pasti kita akan berupaya untuk menjaga kesuciannya. Mereka yang berhasil menjaga kesuciannya itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya dan merugilah mereka yang mengotorinya. Demikian pernyataan Allah dalam Quran surat Asy-Syams. Lalu pernyataan apa yang penting dari semua ini adalah pernyataan yang terakhir. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Pertanyaan yang paling dasar bagi kita saat ini adalah, kalau hari ini, kalau saat ini kita mengaku sebagai orang yang beriman, tentu saja kita tidak akan merelakan diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri. Kalau orang yang menyucikan jiwanya itulah orang yang beruntung, berarti orang yang mengotori jiwanya itulah orang yang merugi. Jadi kalau begitu, siapa orang-orang yang merugikan dirinya sendiri adalah orang yang senantiasa membiarkan jiwanya terkotori oleh sampah-sampah spiritual yang diizinkan masuk ke dalam dirinya. Kita punya uang, kemudian uang itu hilang, gara-garanya macam-macam. Sudah uang itu tidak kembali lagi kepada kita, kemudian kita putus asa, tambah lagi. Pertama, uangnya sudah hilang. Yang kedua, kita menghadirkan penyakit yang kedua, putus asa. Setelah itu menghadirkan penyakit yang ketiga, benci dan menyalahkan semua orang yang di sekitar kita. Kemudian menghadirkan lagi penyakit yang berikutnya, dan yang berikutnya. Terus secara tidak sadar sebetulnya kita sedang membuat tindakan yang merugikan diri kita sendiri. Betul? Pertanyaan yang paling mendasar adalah, seringkah kita setiap hari melakukan hal yang semacam itu? Dan kalau kita setiap hari masih sering melakukan tindakan yang seperti itu tanda, kata Allah, bahwa kita belum cukup disebut orang yang beriman seutuhnya. Karena orang-orang yang selalu melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri, kata Allah, fahum la yu'minun, sesungguhnya mereka itu tidak layak disebut sebagai orang-orang yang beriman.